Jadi bedanya apa Babaji Saropalanam, Rawi Ajab, sama Nazom tuh saya masih bingung dah. Kalau Nazom biasa yang membacakan Habib gaunannya. Oh, Nazom Habib. Kalau Sarofal Anam umum karena dia baru dilahirin. Itu umum. Waktu itu Nabi datang ke Madinah kan ditambahkan tolak al-badalaina. Iya. Nah, waktu dilahirin riwayatnya sekarang tuh Nabi sekarang Rawi namanya Sarofal Anam. Oh, namanya Sarofal Anam. Nama riwayatnya nah Iya. terus azab berjanji Nazom, berjanji Nasar Nazom, terus azab. Azab. Nah, karena sekarang orang agak pusing bacanya azab aja karena pendek. Kalau Sarofal Anam kan panjang tuh 6 pasal. Iya. Orang jarang-jarang udah pada pelajarin, kagak bisa cara bacanya, banyak yang dirubah. Iya. Nah itu boleh gak sih kayak gitu Babaji? Karena saya nih kayak kemarin saya kan di sono ya, apa tuh Kebun Jeruk. Dia baca Sarofal Anam kan Waan Ziyadi. Itu kan panjang tuh Waan Ziyadi kan sebelum Palama. Jadi dia tuh baca Maulid di Wah iya aja bener. Iya. Terus kayak Palama pas Subhana tuh dilengkapin. Jadi dia cuma baca Ina Patahna, kau langsung Ina Patahna, kau luhu, alhamdulillah langsung marhaban tuh nggak apa-apa. Kalau namanya Urutannya. untuk riwayat, dia udah ke 6 kita baca tuh sampai di Palama baru Pahalul Qiyam. Tadi nggak baca Palama, dia langsung Mahalul Qiyam. Ya itu kan memang cara dia. Itu boleh nggak tuh begitu? Kalau orang boleh belajar, enggak mau tetap sampai di Palama baru berdiri Pahalul Qiyam. Nah kalau yang belum jangan dulu. Alhamdulillah kalau luhu aja bener, kalau aceh, Iya. Subhana Palama, 6 tuh 6 pasal baca semua. Wawa doa aja nggak dibaca Bu. Makanya gue kaget kata gue lah. Kok dia Maulid begini ya di mana-mana? Kalau orang yang boleh nuntut namanya royun riwayat, tuntut dia sampai mentok di mana entah mahal qiyam udah baru doa. Nah kalau mama azab sampai 5 pasal mahal qiyam doa terserah, cuman kalau bagusnya rapiin. Gitu. Nah makanya daripada kagak belajar, makanya kalau untuk ada berapa nih? Nah, Ya makanya aku tanya, soalnya gue kok Maulid di mana-mana saya Maulid itu ya lain tempat, lain bacaan. Jadi suka-suka dia mau lengkap mana gitu. Jadi saya jadi bingung. kalau yang lengkap itu cara dia, bukan peraturan. Kalau hukumnya umpama nih, umpama Sarofal Anam sampai di Palama Pahalul Qiyam turun doa. Kalau di azab juga baca terus 5 pasal Pahalul Qiyam. Mau baca lagi, mau terserah, yang penting bagusnya baca lagi habisin. Apa lagi dibain, berjanji Nasar, begitu. Kalau boleh belajar mah. Mungkin karena dari awal itu mereka nggak diajarin gini kali. Makna dari Maulid itu apa? Jadi tuh mereka nggak tahu gitu Babaji. Jadi mereka salah-salah aja. Bukan kalau dia belajar kayak Baba nih belajar namanya dijelasin sama tuh guru. Kalau boleh denger orang baca begini baca. Langsung kepaham. Kalau namanya belajar ada gurunya nggak? Ada. Nah itu belajar. Nah, kalau lu datang nih ke rumah nih belajar itu belajar namanya. Kalau tuang dengerin ya didengar orang boleh dengerin. Gitu. Dari kalau kita punya guru kita nanya, ini kok dia baca begini, apa alasannya? Namanya punya guru. Kalau Maulid itu biasanya bacanya Maulid Sarofal Anam atau Rawi Ajab apa Nazom? Tergantung. Kalau memang istilahnya kelahiran ya itu Maulid Sarofal Anam. Sarofal Anam. Iya. Nah kalau gantung mau ambil singkatnya aja apa nih di Azam. Azam tuh udah umurnya 52 tahun. Oh berarti paling tua tuh Rawi Ajab. Azam berjanji dibain Azam baru Azam. Banyak banget ya Babaji ya? Iya, nah kalau kita nggak tuntut dari awalannya ke sana, gimana mau tahu? Dilengkap-lengkakin kita kan tahu. Kok dilengkapin? Nggak boleh.
Itu kan riwayat, cerita biar benar. Kalau cerita jangan dipotong-potong. Iya. Emang kau masih ngajarnya begitu? Kan kagak, ada biar rapi gitu. Sarapal Anam Oh, jadi Sarapal Anam ada 6 pasal. 6, Kalau Rawi aja pada 5 pasal. 10 sama doa dari 10. ada 5. Di ujungnya wali zikir, di ujung habis maulid, habis Sarapal Anam tuh, habis ngalkia, wali zikir, sampai di ujung masuk ke sana. Nah kalau dari depan, dari atas ini amlihi, serakal. Jadi kita biar tahu tempatnya, wan. Kan bilang tak ketahuan. Bapak Haji, kalau kan kita kan kalau maulid nih orang perempuan ya, kan bisa habis baca Inna Patahna, kan di lengkap itu baca salawat ya, kayak Robi Soli gitu. Sebenarnya tuh kalau baca maulid itu apa kita rapin dulu, apa kita lengkap pakai salawat, apa nggak pakai salawat nggak apa-apa gitu, baca aja semua. Baca siapa baca lawat nggak dibawa? Banyak lah baca salawat di berentanya. Apalagi ada tulisannya. Iya. Bukan aja. Iya. Bisa nanya, saya nanya. Makanya tadi gue bilang kalau lu belajar lu tahu, pernah dibilangin sama guru. Baca. Kalau boleh dengerin lu langsung bodo amat. Kan ada tuh penghabisan di sebelah tadi ahum, tadi nah penghabisannya baru Inna Patahna, baru alhamdulillah. Gitu. Jadi sebenarnya maulid itu kayak Sarapal Anam tuh riwayat Nabi. Rawiyun tuh riwayat zaman dia lahir itu belum ada maulid, itu udah kagak, baru dikarang. Sekarang yang ngarang itu si Sarapal Anam namanya. Jadi keluar nama Sarapal Anam. Ada lagi, azab lain lagi, berjanji ada lagi yang ngarang itu. Iya. Itu bahasa Arab ya? Iya, ya namanya kan bahasa Arab, cuma jangan seenak waduknya dari umpama bacanya alhamdulillah, pauluhu, dia baca palama, juga baca wali zikir, juga baca, itu nggak boleh. Rapiin dulu, mentok dan kabeh di palama baru mahal kiam. Karena ini Babaji nggak ada artinya kali, jadi orang jadi keder, jadi bingung, jadi nggak menghayati. Emang yang ngeluarin ilmu nahu siapa? Ulama Siapa ulama namanya? nggak tahu. Jangan suka gampangin. Yang ngeluarin itu ilmu nahu Ibnu Muzam namanya. Ibnu Muzam. Iya, dia yang ngarang itu nahu. Jangan sembarang kalau apa-apa, makanya kalau rawi lain sama Quran. Bukan, maksudnya kalau rawi maulid. Jadi kan kita mungkin orang tuh kayak saya nih ya, kayak kurang menghayati karena nggak tahu artinya. Tapi kalau yang bisa nahu, dia tahu artinya. Kalau yang bisa nahu, Emangnya bisa beda Al-Quran kan nahu? kita kan orang awam nggak tahu. Kagak tahu. Jadi apabila yang bikin itu karangan itu, kata orang ngerti, itu dimulzam sekarang ilmu nahu. Jangan apa-apa gampangin aja, ada lagi waktu baca rawi ini cerita biar benar riwayat, jangan diangka-langka. Berarti yang ngarang Sarapal Anam itu Ibnu Muzam. Ilmu nahu yang sekarang tuh nahu Ibnu Muzam namanya. Ibnu Muzam adu wali yang ngarang tuh nahu. Wama bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Dia tuh yang punya anuan. Dulu mah cuma saat Nabi belum ada ilmu nahu. Nah, kalau saya kan begini Babaji ya, saya ini baca Sarapal Anam nih kayak Qauluhu wa ta'ala kayak gitu ya. Ini artinya apa ya? Saya kagak tahu. Itu kan kita dipanggil cuma membaca. Iya. Kalau yang benar, yang maha tahu, yang ngerti artinya kan gitu. Sama juga baca Al-Quran, emang kita artiin. Kalau bacanya benar, ada pahalanya. Nah kalau kita baca kagak benar, malah jadi dosa. Apa lagi cerita biar benar kalau cerita. Jangan sembarangan banget dong, ketahu kamu mau cerita aja. Makanya kalau mau bukan bidangnya jangan tukang baca, pelajarin dulu. Berarti kalau ada orang maulid asal sembarangan ngasih aja salah, karena dia nggak tahu Jadi baca. orang asing yang dikasih aja malu kagak bisa, nggak perlu baca. Oh, nggak tahu. Tuh mau bentuk masalah begitu, yang nggak mau sering di mana-mana begitu. Udah tanah ketangkang, barang begitu. Pernah nggak bisa?
Aji udah ngasih, ya kan teman sekolah, wabu kayak orang pas biar gue baju udah dapet, jadi gue kasih, ini sih nggak terima jadi baca pengen tahu kurang. Kemarin juga yang di rumah Herman gue udah nggak tahu ada baca agak ini.